Oke. Silakan open cam-nya, Bang. Oke. Oke, Bang. Thank you. Halo, Bang. Mantap. Thank you. Malam juga, Mai Bre. Selamat malam. Ini pembahasannya tadi aku dengar tentang kalau di Islam 72 bidadari ya. Kalau di Kristen abang bilang tadi Mengawini Tuhannya sendiri. mengawini apa? Mengawini Tuhannya sendiri. Iya. Ah. Kalau boleh tahu itu ayatnya dari mana, Bang? Bisa di searching gitu. Tadi Ini, udah Bang, dikasih ya. lihat. Kita Enggak, kasih saya lihat lagi. Saya baru bergabung gitu. Oke, boleh. Ya. Nih, Bang. Baca ya. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini anak domba ya. Itu di Wahyu berapa, Bang? Wahyu 19 nomor 7 ya. Itu. Nah, Kalau gini, Bang, siapa anak domba, Bang? Ini Dikit anak domba, lagi supaya ya. nggak terjadi fitnah. Nah, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi anak domba yang dimaksud di Wahyu tadi, Bang ya, adalah Yesus. Ya, dia bakal kawin. Jadi dia itu menurut ini menurut Abang berarti bahwasanya Yesus itu bakalan kawin dengan Bukan menurut dengan saya, Allah, Bang. dengan Tuhan. Bukan menurut saya, menurut kitab Anda, ya. Itu dia, Bang. Perspektifnya itu, Bang, berbeda, Bang, dari yang menurut pandangan Abang sama kita, Bang. Maksud darinya itu, Bang, bukan kawin dengan Tuhan kita, Bang. Nah, enggak gini bre. Sorry Rukamaru. Sorry, ini gua potong dulu ya. Memang gua peduli sama maksudnya. Sebagaimana orang Kristen peduli dengan maksud 72 bidadari. Apa, Bang? Ini orang-orang yang membawakan tentang 72 bidadari kan narasinya itu menghujat. Apa mereka peduli dengan konsep 72 bidadari yang tidak pesta seks? Apa mereka peduli? Kan mereka nggak peduli, gitu ya. Gitu ya. Ini satu. Tunggu Rukamaru. Oke. Nah, sekarang kenapa lu maksa gue peduli sama tafsiran kalian? Kalau yang menghujat Islam aja nggak peduli, ngapain gue peduli juga sama kalian? Gitu loh, Bre. Udah bisa aku ngomong? Ya, silakan. Kalau menurutku sih, Bang, kita orang itu tidak ada yang namanya kayak menghujat yang apa Abang bilang kayak 72 bidadari itu ya. Mungkin itu tergantung. Ya, itu orangnya Rukamaru. Bukan yang tadi. Coba lihat dua orang yang tadi naik sebelum Rukamaru. Bagaimana bahasa mereka? Bagaimana intonasi suara mereka? Gitu loh, my bre. Berarti ya kalau kita dibilang untuk menghujat apalagi dengan namanya 72 bidadari ya, itu menurut Abang ini yang 72 bidadari itu apakah betul bahwasanya kita itu bakalan di surga itu berhubungan seks atau tidak? Tapi kalau setahu sepemahaman saya ya, dari teman-teman saya yang muslim dan dari ustadz yang saya kenal ya, itu bahwasanya ulama atau ustadz itu salah mengartikan gitu. Bahwasanya kenikmatan yang dimaksud itu bukan kenikmatan tentang seks. Apakah itu betul atau gimana, Bang? Kenikmatannya tadi dua poin yang udah gua kasih lihat gitu. Pertama, memandang kepada Tuhan. Kedua, itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Lalu kemudian ketika ada persetubuhan di dalam surga Islam, itu betul. Tapi kenapa digiring ke pesta seks gitu? Oh, berarti Di Islam itu nggak ada pesta seks. ya, Nah, di situnya tuh gue mengkonter bagian itunya. Kayak gitu, my bre. Tapi Bang, berarti yang untuk bersetubuh dengan bidadari itu memang ada atau gimana? Itu memang ada, bre. Tapi bukan pesta seks. Karena, coba, menurut lu pesta seks itu apa? Pesta seks itu ya ibaratkan kayak kita suatu perkumpulan tapi melakukan hal yang negatif. Nah, betul, seperti itu. Nah, di surga Islam itu nggak begitu. Lu 72 bidadari dinikahkan gitu. Iya bersetubuh. Tapi nggak di pesta seks kan yang kumpul, orgi, trisam, gengbeng, nggak begitu.
Lu menikahi bidadari, menikahi di kamarnya gitu kan, lalu dengan ruangan dan dengan adab yang apa, yang tidak melanggar norma-norma yang lu tahu sekarang, kayak gitu loh, Bre. Menikah ya menikah aja sebagaimana suami istri menikah, sebagaimana suami istri bersetubuh. Itu Gitu. maaf ini Bang, berarti itu dalam satu orang memiliki 72 atau gimana? Betul, tapi gini Bre, seperti yang gue jelaskan sebelumnya, 72 bidadari, ini mending gue buka hadisnya ya, supaya belajar. Nah, kalau narasi lu kayak begini kan kita enak gitu. Gue pun tidak ada rasa, anjing gue makan nih anak, nggak gitu gue. Ini gue akan menjelaskan dengan baik. Ustadz Yusuf izin ya. 7. Ini yang gue bilang tadi salah satu keutamaan. Lu bisa lihat hadisnya di sini. Nanti kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah. Nah, misalnya kita buka, ini di Sunan Tirmizi ya. Itu hadisnya itu berangkat dari Sunan Tirmizi 1586. Alhamdulillah. Nah, ini udah kelihatan? Oh. Dibuka data, langsung nge-pause deh. Nah, udah? Sunnah Tirmizi. Penjelasan Iya. apanya Bang? Untuk translate-nya. Iya, iya nanti di bawah. Cuma ini gue ngasih tahu dulu nomor hadisnya dan kitabnya apa. Kelihatan ya? Iya ya. Sunnah. Nah, kita baca nih di sini nih. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Qorib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Kelihatan nggak tulisannya? Iya kelihatan. Oke. Yang pertama nih, keutamaan yang pertama, dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran. Jadi pertama kali darahnya tumpah nih di pertempuran perang, maka itu dosa-dosanya udah mulai diampuni tuh. Kemudian keutamaan yang kedua, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Lalu kemudian yang ketiga, dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Yang kelima, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Yang keenam sekarang. Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang ketujuh, diberi hak untuk memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan kepada 70 orang dari keluarganya. Jadi misalnya 70 orang keluarganya, salah satu, salah duanya ada yang masuk neraka. Si orang yang mati syahid ini, dia bisa mengeluarkan orang tersebut dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Nah itu. Jadi ngambil dari hadis ini, dipotong bagian ininya doang. Di framing lah soal kawin kowan gitu. Padahal muslim itu nggak pernah fokus kepada sini. Gitu, My Bre. Sampai sini nangkap? Nangkap Bang. Tapi Mantap. itu Bang tadi berarti itu cuma untuk mati syahid. Kalau dia tidak mati syahid gimana Bang? Ah, mantap. Itu yang gue jelaskan dari awal. Misalnya nih, tunggu, gue balikin kamera dulu. Misalnya nih, tunggu ya, ini HP gue tua. Bang, ente duluan ya. Saya mau ini bikin kopi sebentar. Siap. Kok baliknya ke belakang lagi? Tunggu. Tapi ntar aku bisa ngasih asumsi ya Bang. Soalnya aku ada juga baca dari Bukan ngasih asumsi dong bahasanya, ngasih pertanyaan. bukan maksudku iya ngasih pertanyaan gitu. Ngasih asumsi, itu jatuhnya lu mau menghujat secara halus. Tunggu ya, tunggu. Oh anjir, HP gua kenapa sih? Ini udah, bismillah. Kita orang nggak menghujat-hujat Bang. Kita supaya kayak searching Enggak, aja. gua tahu dari bahasanya. Ini kamera gua ngadep mana sih, belakang atau depan ya? Belakang. Kameranya nutup. Tunggu ya. Gua matiin dulu ya kameranya. Tunggu, gua matiin dulu kameranya. Grup siapa anjir? Kok? Oh, ku pikir grup apa kau buat? Aku coba tengok apa dulu.
Ya, coba silakan. Gue sambil benerin teknis dulu ya, Ikhwan ya. HP gue kadang-kadang double. Yuk, balik lagi belakang dia. Bismillah. Nah. Abre. Wah, anjir. Wah, rusak. Enggak deh, udah. Ya. Dah, gue udah balik depan. Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Anjir lah. Itu tadi kan abang kan menjelaskan itu kan untuk yang dapat 72 bidadari terus dengan yang lain-lainnya itu kan ketika dia mati syahid pas pertumpahan darah pertama di peperangan, dan ketika seandainya umat muslim yang bukan mati syahid, nah itu Mantap. itu? Jadi contoh kasus nih, ada umat muslim, dia soleh, sholat nggak pernah telat gitu, kemudian dia tiba-tiba kena asam lambung parah yang menjalar sampai serangan jantung, dibawa ke rumah sakit nggak ketolong, wafatlah dia ini si muslim yang soleh ini gitu. Apakah dia mendapatkan 72 bidadari? Enggak gitu, karena wafatnya bukan syahid. Nah, di sini syahidnya itu dihususkan yang mati dalam peperangan, wafat gugur dalam peperangan gitu. Jadi kalau misalnya nggak gugur dari peperangan nggak dapat. Itulah kenapa disebut dari 6 keutamaan untuk orang-orang yang mati syahid gitu. Jadi nggak semua muslim dapat 72 bidadari, bre. Enggak begitu. Itu jawabannya. Oke bang, tapi ada juga bang yang memberi jawaban itu sama aku, itu mati syahid itu katanya ketika mati di saat di perkumpulan orang-orang kafir gitu. Itu betul atau gimana? Lah, lu kok contoh misalnya ya, lu lagi di perkumpulan orang-orang kafir nih. Ini muslim lagi di perkumpulan orang-orang kafir. Dia lagi minum mabuk nih. Mati dia karena apa? Keracunan livernya gitu kan. Itu nggak mati syahid, itu mati kufur, itu mati maksiat itu. Maksudnya gini bang, kayak biasanya kan yang lagi marak-marak di Indonesia gitu, setiap hari Natal pasti ada kayak kejadian di tahun-tahun lalu lah itu yang kayak bom bunuh diri gitu. Itu termasuk mati syahid kah? Enggak gitu. Gini, dalam Islam bunuh diri itu dilarang keras, haram hukumnya. Dia masuk ke neraka jahanam. Kalau misalnya nanti dalam gitu ya, bang, ajaran gitu. Iya, itu beda aliran gitu. Sekarang kayak gini. Terus ya. iya, karena gini juga. Dia ngebom gereja nih, gitu kan. Ini gerejanya ini dibom kenapa? Apakah dia memerangi umat Islam? Ini gereja dibom ini? Gitu loh. Apakah dia bersekutu dengan musuh-musuh Islam gitu sampai dibom? Kan gitu kan? Enggak. Kenapa? Karena ini negara Indonesia. Negara Indonesia, orang-orang yang bukan Islam, kafirnya disebut kafir mustakman. Kafir mustakman itu adalah orang-orang yang bukan Islam, yang dilindungi oleh negara, yang diberikan keamanan oleh negara gitu. Sedangkan kalau lu berjihad, lu perang itu sama kafir harbi. Apa itu harbi? Kafir yang memerangi Islam, memerangi imannya orang Islam. Gitu, bre. Oke. Ini kalau saya tanya kitabnya paham nggak kira-kira ya Bang Kores? Abang paham nggak kitab abang, Bang? Bang Nah, ini Ukamaro. ini kan tadi udah bertanya, kalau misalnya bagian kita yang bertanya, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi semampu aku jawab. Soalnya aku kan bukan ahli tentang Alkitab juga ataupun yang lainnya gitu. Oke lah. Ya, Tat, pertanyaannya diturunin, Tat, selevel jemaat. Jangan yang tapi, ini, jangan. Boleh satu lagi nggak bertanya sama abang-abang ini? Selagi ini kesempatan bisa bertanya gitu kan, bisa naik di live orang abang gitu. Gimana, Tat? Apa tuh? Ini nggak apa-apa. Aku mau bertanya, menurut orang abang lah ini, Isa Al-Masih sama Yesus Kristus itu sama atau bukan? Waduh, jangan pakai jalur Kores ini mah. Satu Yusuf yang jawab. Aduh, kenapa nggak pakai jalur ente, Bang? Hajar aja. Lo kalau pakai jalur gua, nanti bentrok sama muslim yang mencintai Yesus gitu loh. Iya sih. Tapi makanya tapi emang ada muslim yang meyakini Yesus? Nah, ini nanti dijelasin. Silakan, Ustaz. Gini aja sih ya Bang ya. Kita tutup dulu Bible, kita tutup dulu Qurannya. Ya. Kita tutup aja dua-duanya.
Coba kita telaah berjalannya dunia ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, adakah terjadi 2 kali seorang anak laki-laki berbangsa Yahudi dilahirkan dari seorang perawat? Dua kali, Bang. Ada nggak 2 kali? 2 kali atau sekali? Kalau yang dari apa ya, sekali lah. Ya sekali kan? Ceritanya cuma ada sekali kan? Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup. Iya. Nah, berarti Yesus dan Nabi Isa oknum yang sama di luar kitab suci gitu. Di luar Oke? kitab suci. Di luar kitab suci. Ya. Di luar kitab Anda, di luar kitab saya, Isa dan Yesus itu oknum yang sama. Tetapi kalau kita menelaah ke dalam kitab suci masing-masing, ke dalam kitab Islam maupun ke dalam kitabnya Kristen, kalaunya sudah kebagian kitab itu artinya kebagian ajaran. Kan kayak gitu. Tergantung ajaran lah berarti gitu ya, Bang. Ya, bukan tergantung cerita bagaimana di kitab Anda, bagaimana di kitab saya. Kan seperti itu. Nah, kalau di kitab Abang kan bahwa Yesus itu tersalib, di tempat kami enggak. Kan kayak gitu. Terus juga bahwa Yesus menyuruh menyembah Allah, Nabi Isa pun menyuruh menyembah Allah. Jadi ambil dari pengajaran yang sama, Bang. Jangan ngambil yang cuma beda. Jadi kalau kita tutup kitab suci, maka Isa dan Yesus sama. Tetapi kalau kita mau mengambil yang sama dari Al-Quran maupun Bible, itu ambil pengajarannya. Pengajarannya diambil, bukan dari perbedaan, bukan. Kalau perbedaan, Yesus di bawah pohon kurma dilahirkan. Yesus di kandang domba katanya dilahirkan, Nabi Isa di bawah pohon kurma. Kan kayak Terus gitu. kalau di Islam, Yesus itu dari perawan janda Maryam kan. Iya, sama. Tapi kalau di kita beda, Bang. Di kita itu Gimana konsepnya perawan janda itu gimana? Perawan Gimana janda, caranya iya. janda perawan? Janda perawan itu kayak gimana, Bang? Gak tahu, Bang, itu ya dari apa yang ku terima dari masukan dan info dari kawan-kawan kita yang muslim kan gitu. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan untuk hal itu. Mungkin kalau di Jadi begini, Bang. Jadi begini, saya mengajak Abang yang samanya aja dah diambil antara Isa dan Yesus ya. Gak usah kita cari bedanya ya. Gitu aja. Kita ambil yang sama dari pengajarannya. Yesus di Lukas 4 nomor 8 menyuruh menyembah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Di mana Nabi Isa di dalam Al-Quran juga menyuruh menyembah Allah. Ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 51. Di Quran surah Maryam ayat 36. Terus di Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Bunyinya sama semua. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Yesus begitu pula mengucapkan di Lukas 4 nomor 8. Terus di Matius 15 nomor 24. Kata Yesus, aku diutus untuk Bani Israel. Nah, di Al-Quran Nabi Isa pun juga diutus hanya untuk Bani Israel. Di mana itu dalilnya? Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi pengajaran-pengajaran yang sama diambil gitu. Dia menyerukan menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, Bang. Itulah, Bang. Kalau di kita yang Yesus kan, yang dimaksud dari menyembah Allah itu, menyembah Allah itu, ya ibaratkan kayak ya memang kita itu menyembah. Kan kalau kayak kita ini, ya mungkin abang udah tau lah namanya kayak di ajaran kita ada yang namanya Trinitas gitu kan. Kapan Yesus ngajarin itu? Apa, Bang? Kapan Yesus ngajarin Trinitas? Kapan? Ya kalau untuk itunya aku kurang dapat di mana. Tapi kan Waduh. di ajaran memang ada gitu, Bang. Bang, Tapi abang Bang, tahu kan Bang, yang namanya Bang. Trinitas apa kan? Para nabi terdahulu, Nabi Musa berseru di Ulangan 6 nomor 4, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus bersuruh kayak gitu juga, Bang. Ya, apa kata Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Islam juga qul huwallahu ahad, Tuhan itu Esa. Lalu dari siapa ajaran 3
dalam satu itu. Ajaran Yesus bukan. Di mana tertulis tadi Bang yang Bani Israel yang dibilang Yesus cu apa? Bentar ya, saya bukakan. Ulangan. Nggak tahu ulangan berapa tuh. Itu Nabi Musa yang di Ulangan, di Markus nih. Sebentar. Tuh, bentar ya. Nah, nih. Di Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada dia ngajarin 3 dalam 1. Tuhan macam apa 3 dalam 1? Gimana Bang? Di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai hamba Allah, utusan Allah. Kayak gitu. Lalu siapa yang ngajarin Anda nyembah Yesus kalau kayak gitu? Ya kalau di kita Bang, kita nyembah Yesus itu karena Yesus itu kan Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa yang ngajarin Anda siapa? Sedangkan ya, Yesus perjanjian baru, ya memang Yesus mengatakan seperti itu. Di mana? Sejak kapan dia Yesus itu sembahlah aku di perjanjian baru? Di mana itu? Kalau untuk ayat yang betul mengatakan untuk disembah itu kan memang tidak ada, tapi kan yang nggak ada nggak usah disembah Bang. Gini, bahasanya gini, start bahasanya. Kalau misalnya tunggu, muka gue belum ada. Iya, kalau yang nggak ada minta sembah Yesusnya, sembahlah aku, nggak ada, nggak usah disembah, selesai gitu, ngapa? Jadi gini Rukamaru, kalau misalnya Yesus nggak pernah ngomong seperti itu, jangan difitnah. Iya Bang, tapi kan di kita itu Bang, di firman-Nya Tuhan itu kan ada yang mengatakan akulah jalan kebenaran. Selain daripada aku tidak ada satu orang pun yang bisa ke kerajaan Allah Bang. Makanya itu Bang, dari situ memang dia kan tidak mengatakan bahwasanya kita untuk menyembah langsung Yesus, menyembah Yesus sebagai Allah gitu. Tapi kan dari kalimat dan pemahaman itu kan kita bisa berpikir melalui logika kita. Nah, kalau pakai logika kan kita sembah tujuannya lah, bukan jalannya kan gitu. Ya itu yang aku maksud Bang. Kan yang tadi yang aku katakan itu. Mantap. Kan 3 Bang gitu. Jadi kayak Yesus itu kan bukan diibaratkan sih Bang. Ini memang betul Yesus itu kan kita kan Trinitas kan ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, sama Allah Roh Kudus Bang. Kenapa? Yang Allah Anak inilah Yesus Kristus Bang. Kenapa Yesus Kristus ini Allah Anak? Itulah yang diutus Tuhan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Itu kita. Jadi Allah pernah kelihatan. Start dikit ya. Ini biar gua lurusin dulu, mumpung masih muda bisa diselamatin. Bentar, Bang. Jadi kan boleh. Karena dia Yesus anak Allah, itulah Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena kan kalau dari apanya kan yang mau ditebus itu kan kita orang manusia, bukan yang lain gitu kan, bukan makhluk hidup yang lain. Otomatis kan memang itulah makanya kenapa Yesus apa sih namanya? Diutus sebagai manusia gitu. Karena kan yang mau ditebus dosanya kan kita orang manusia, bukan makhluk hidup yang lainnya gitu, Bang. Bang, kapan Tuhan bilang dia akan mengutus seorang manusia untuk menumpahkan darahnya agar menebus dosa manusia? Di mana itu? Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu? Ajaran Tuhan Allah. Loh, Tuhan Allah ya di zaman Nabi Musa minta korban hewan. Ya, di zaman Musa korban hewan, di zaman Abraham korban hewan. Lalu dari sejak kapan dia minta tumbal manusia tumbal? Coba, apa yang... Sejak kapan dia minta tumbal? Sejak kapan?
Dia bukan minta tumbal bang, dia Allah itu bang, dia makanya ada ayat firman Tuhan itu yang mengatakan inilah anakku yang kukaruniakan, yang kayak apa sih, coba Prah, mana Prah? Ada dia bilang 3 ayat 7, Yohanes 3 ayat 17. Ada dia bilang, inilah anak yang aku karuniakan untuk kau salibkan, ada kayak gitu. Bang, bukan untuk bahasanya makanya. Dengar bang. Itu kan udah itu kan apanya manusia untuk menghukum Yesus. Tapi kalau gini kalau gitu bang, nggak perlu repot. Di mana dikatakan bahwa ya Bapa di sorga menginginkan agar Yesus itu disalib di mana? Ini kan itu bang udah lari dari ranah pembahasan bang. Tadi kan abang nanya ayatnya di mana yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengutus anaknya gitu. Jadi ya Allah itu mengutus anaknya untuk ditumpahkan darahnya sebagai penebus dosa di mana? Untuk menghapus dosa-dosa manusia, Bang. Dia rela mengorbankan anaknya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Pakai gini, penebusan dosa manusia itu pakai darah. Maksud saya di mana? Pakai darah manusia itu dari mana? Pakai darah manusia, Bang. Iya, Yesus manusia kan? Yang ditebus manusia kan? Ya itulah dari yang disalibkan bang. Sejak kapan Bapak menghendaki menebus dosa pakai darah manusia? Sejak kapan Bapak itu? Sejak kapan Bapak di sorga meminta Anda untuk menumpahkan darah sebagai penebus dosa? Darah manusia itu sejak kapan? Sejak Allah berfirman bang. Di mana? Betul bang, yang coba kalau memang abang yang di Yohanes 3 ayat 17 bang. Di mana di perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan manusia untuk disalibkan, ditumpahkan darahnya agar menebus dosa. Di mana itu? Menebus dosa pakai darah itu di mana? Dulu menebus dosa pakai darah hewan, bukan darah manusia. Tiba-tiba kalian pakai darah manusia. Itu ajaran dari mana? Itu bang. Ini kan Yesus itu kan di perjanjian baru bang. Ya iya, sejak kapan dikatakan di perjanjian lama? Coba. Memakai darah manusia itu di perjanjian lama sejak kapan? Kalau untuk itu mungkin ya aku belum bisa menjawab karena kan aku belum 100% untuk memahami tentang Alkitab. Tapi kalau memang abang bertanya tadi di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengorbankan anaknya, ya makanya aku jawab ya itu di Yohanes 3 ayat 17. Lanjut bang, masih akut kayaknya bang. Yohanes 3:16 itu, bukan Yohanes 3:17. Ayat 17 bang, bukan yang 16-nya bang, yang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Menyelamatkan. Bukan membunuhnya atau mengorbankannya, menyelamatkannya tapi. Menyelamatkannya itu maksudnya bang kita bang yang percaya padanya bang, bukan. Iya, gua kira mengorbankannya tadi tulisannya. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Oke lah. Nah, Yesus ini Allah untuk Rukamaru. Yesus itu ya bang Tuhan, Allah. Allah bukan? Allah bang. Allah, oke. Berarti Yesus itu Allah bang. Karena kan di kita itu kan ada namanya Trinitas. Itu yang aku sebutkan, Allah Bapa, Allah Anak, sama Allah Roh Kudus. Oh iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kalau Yesus Allah, artinya orang-orang murid-muridnya ini melihat Allah. Kalau di perjanjian lama kan bang, iyalah. Di perjanjian baru murid-muridnya Yesus melihat Allah, karena Yesus kan Allah. Apakah mereka melihat Allah? Iya bang, melihat Allah. Mereka melihat Allah. Tapi kan mereka kan belum menyadari bahwasanya itu utusan Allah gitu bang. Makanya dia berfirman gitu bang. Oke. Nah, artinya kemudian hari murid-muridnya sadar bahwa Yesus itu Allah. Iyalah bang. Oke. Nah, sekarang kita lihat testimoninya Yohanes. Tahu siapa Yohanes? Kapan itu? Kapan itu bang? Murid-muridnya ngakui Yesus adalah Allah kapan? Kita benturin aja dulu sama Yohanes ya. Pertama kita Yohanes. Ini bukan di kitab Yohanes ya, bukan Injil Yohanes, tapi surat Yohanes. Itu di 1 Yohanes 4. Ini 1 Yohanes 4. Kita lihat 12-nya.
Kalau memang Yesus ini Allah, kemudian Yohanes pernah melihat Yesus, kenapa Yohanes berkata seperti ini? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus? Dar. Ya udah segitu aja dulu. Gitu. Katanya Yesus Allah. Tapi kok Yohanes berani-beraninya berbohong mengatakan nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini baru Yohanes. Ini baru Yohanes. Sekarang kita lihat Paulus. Tapi itu sebagai masih itu kan nah, mau kemana coba? Cuma sepatah saja, sepatah kalimat saja. Oke, nggak apa-apa. Mau dibaca sampai mana? Sampai habis. Mau dibaca sampai habis? Nggak apa-apa, boleh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Mau lanjut? Nah, baca bisa Bang pahami gitu. Bisa dipahami gitu. Ini mengenai kalau nggak mau Bang, suruh dia baca satu sekop, kenapa? Waduh, lama nanti kita beres jam 4 gitu. Nah, di sini kan kita bisa memahami gitu. Kalau lu ingin tahu Allah itu ada, lu saling mengasihi aja supaya lu merasakan Allah di dalam kita gitu. Tapi kalau untuk posisinya melihat Allah, tidak ada seorang pun yang pernah. Itu kata Yohanes. Kalau masih kurang, gua bawakan lagi. Kita ke 1 Timotius 1:16. Kita buka 1 Timotius 1:16. Perhatikan di sini, ini perkataan Paulus ya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Ini apa anjir? 1 Timotius 6, kok 1 Timotius 1? 1 Timotius 6:16. Nah, di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin? Amin nggak? Amin itu. Selamat datang di kebenaran. Jadi, tapi kan tadi abang kan nanya apa? Mengakui Yesus itu Allah. Bukan. Apakah ada yang pernah melihat Allah? Nah, pernah. Yang pernah melihat Allah itu ya murid-muridnya, Bang. Kenapa Yohanes dan Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Dia? Kenapa? Kalau pernah, kenapa mereka bilang tidak ada yang pernah melihat Allah? Kenapa begitu? Walaupun nggak bisa melihat, kan kita bisa merasakan, Bang. Merasakan sama melihat beda. Merasakan itu peraba, kulit, hawa gitu. Melihat mata. Akut. Lagi. Itu di 1 Timotius 1:17. Perhatikan, apa itu bagaimana keberadaan Allah itu? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Yang tak nampak. Nggak nampak, nggak bisa dilihat mata, nggak nampak itu. Yang Esa, amin, amin. Inilah kenapa tadi Ustaz Yusuf nanya gitu. Kalian mengimani Tritunggal itu dari siapa? Dari Yesus atau dari siapa? Gitu kawan-kawan. Gitu. Kita membawakan apa yang tertulis. Kita tidak menambahkan 1 atau 2 huruf pun. Kita baca apa yang tertulis. Dan memang imannya orang Kristen dengan kitab sucinya orang Kristen bentrok. Itu kan perspektif abang yang mengatakan bentrok. Betul, ini perspektif gue dengan melihat apa yang lu katakan dan apa yang tertulis. Gitu, my bre. Padahal pada dasarnya kan bukan bentrok gitu. Ya, kalau punya dasar yang lebih bisa mengamankan, silahkan dibuktikan gitu. Cuma selama belum ada yang bisa mengkoneksikan, untuk sementara itu bentrok. Itu aja dulu yang untuk perjanjian baru atau Kristen. Sekarang gua mau ngasih lihat pandangan tentang Isa atau Yesus dalam 3 agama. Kristen imannya Rukamaru, Islam imannya gua dan Ustadz Yusuf, yang satu lagi itu Yahudi. Kita lihat bagaimana ujungnya kehidupan dari Nabi Isa ini atau Yesus yang Rukamaru imani ini. Kita lihat dulu di Kristen ya, di Kristen. Di 1 Korintus, di KPR 4 nomor 10, ini dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati.
bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ketika Petrus lagi bikin mujizat gitu, dia bawa nama Yesus dan dia mengatakan Yesus ini disalibkan. Nah, Rukamaru setuju dong? Apa bang? Yesus ini disalibkan. Iya bang, disalibkan. Oke, nah ini Islam sekarang. Gua bawakan surah An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka sesungguhnya, jadi berucap ini orang-orang Israel, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka, orang Israel, mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Orang yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Iya. Gitu ya. Aku pernah baca itu bang. Terus yang diserupakan Mantap. itu siapa bang? Nah, yang diserupakan itu nanti pembahasannya. Kalau gua udah kasih tahu namanya Sarjis. Tapi nanti itu. Nah, sekarang kita lihat Yahudi ya. Kita lihat Yahudi. Siap lihat Yahudi? Iya. Oh, oke. Kita buka sekarang di Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah kitab hukuman mati, kitab-kitab yang merangkum hukuman-hukuman mati dari agama Yahudi. Nah, ini Sanhedrinnya ini ada di bab 43A, nomor 20. Bisa bahasa Inggris nggak, Rukamaru? Kurang bang. Oke, kita terjemahin aja ya. Nah, ini di Sanhedrin 43A 20, ini kita terjemahkan. Nah, ini terjemahannya. Kebaca? Samar-samar, nggak bisa, nggak apa deh. Iya sih. Ngeblur. Tunggu. Coba bang. Sekarang gimana? Ente pakai HP apa sih bang? Ngeblur kayak gitu cuman Ya, pula. makanya beliin yang baru dong. Ini gua repot banget ini, open cam aja ribet. Nah, ini udah kebaca belum? Udah. Mereka Oke, mantap. Membunuhnya dengan cara disalib atau apa ini? dirajam. Yahudi mengimani Yesus matinya dirajam. Bukan disalib. Inilah kenapa dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak membunuhnya. Ini untuk Yahudi dan tidak pula menyalibnya. Ini untuk Kristen. Karena Yahudi dan Kristen itu bentrok mengenai ujung hidupnya Yesus atau Nabi Isa. Kristen mengimani Yesus matinya disalib. Yahudi mengimani matinya itu di rajam. Tahu dirajam itu kayak gimana? Kayak gimana itu? Dirajam itu ditanam badannya setengah di tanah, kemudian dilempari batu sampai mati orangnya. Jauh banget sama disalib. Tapi itu di apa bang, kan ada itu yang orang yang nggak percaya yang kuburannya yang dilempari batu itu. Bukankah itu dia? Hah? Apa itu? Yang selain dari Mekah kan ada itu orang-orang pergi kayak Oh, lempar jumroh. ya itu. Oh, beda dong, lempar jumroh ngelemparin tugu. Kalau rajam itu dan itu kerikil. Kalau lempar rajam itu hukuman mati dalam tradisi agama Yahudi dan Islam gitu. Nah, jadi kalau mau nanti di-ban lagi TikToknya kalau gue kasih lihat fotonya. Jadi gitu. Kalau disalib kan udah tahu ya, itu di atas kayu kemudian dipaku tangan dan kakinya. Kalau dirajam itu matinya itu ditanam di tanah setengah badan kemudian dilempari batu gitu. Ini yang tidak diketahui oleh Kristen-Kristen di luaran sana. Bagaimana Yahudi mengimani Nabi Isa ini? Itulah kenapa Islam datang. Yang itu dia bang. Siapa tuh? Ya karena kan kita nggak meyakini dengan hal itu. Yang kita yakini itu Yesus itu yang disalibkan. Betul sekali. Itu juga yang dikatakan Yahudi kepada Kristen. Itu yang dikatakan Yahudi kepada Kristen. Gua nggak mengimani Yesus lu disalibkan. Karena Yesus ini mati bukan di tangan orang Roma. Yesus mati di mahkamah agama kami. Iya bang. Nah, itu dia. Itulah kenapa Al-Quran ada untuk mendamaikan apa yang kalian perselisihkan antara Yahudi dan Nasoro atau Yahudi dan Kristen. Ini kebenarannya. Dan semua data gua bisa dicek karena ini dunia digital. Silahkan dilihat Sanhedrin. Jadi siapa yang Ya. jadi dihukum itu bang, yang menggantikan Isa Al-Masih itu? Nah, kalau digantikan di dalam keimanan Islam itu adalah muridnya yang ke-13. Yudas. Bukan kalau di dalam iman Islam ya, di para ulama-ulama mufasir, ulama-ulama ahli sejarah. Banyak yang Nah, bilang Yudas. yes, karena kalau ini tunggu, gua balikin kamera dulu supaya ngomongnya enak.
Katanya kan Yudas, dan aku cari tahu itu pas aku ketemu dengan jawabannya, sebenarnya bukan Yudas, dari Al-Bakri kalau nggak salah. Coba aku lihat. Al-Bakri, Al-Bukhari. Al-Bakri katanya. Al-Bakri. Dari mana itu Al-Bakri? Al-Bakri. Al-Bakri. Jadi gitu ya, ini untuk muslim yang di bawah juga ya, selamat menikmati kenyataannya gitu. Yahudi juga mengimani Yesus. Yahudi juga mengimani Nabi Isa gitu. Cuman bedanya dalam keimanan mereka, Nabi Isa itu sudah mati dengan cara dirajam gitu. Maksudnya Abu Rijal Bakri itu ya. Waduh, ke situ. Dia mungkin maksudnya Bukhari ya. Nah, itu referensi ente tadi, Bang. Coba bawa ke ini Az-Zukhruf 63. Oh, Az-Zukhruf 63 ya. Gue sukanya Az-Zukhruf 64. 63-nya. Az-Zukhruf 63 coba buka. Ya ini gue bacain aja ya. Malas banget gue muterin kamera lemot. Ya. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyana lakum ba'dallazi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Kan apa tuh? Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku gitu. Nabi Isa sendiri yang jelasin dengan siapa dia diserupakan. Gak perlu disebut namanya. Sahabat Nabi pun gak ada nanya, gak penting masalahnya, kan gitu ya. Sekiranya nama orang yang disalib itu penting dan berpengaruh dalam kisah keimanan Islam, sudah barang pasti Allah Azza wa Jalla akan menyantumkan namanya. Cuman karena memang gak ada manfaatnya, sehingga dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan kayak gitu. Dan kami mendapatkan siapa namanya itu tergantung dari mana kita mau mengambil referensi gitu. Kalau misalnya dari Bible dapatnya Yudas. Kalau dari alim ulama Muslim dapatnya Sarjis gitu. Sarjis. Jedelep. Enggak, aku lihat dari yang aku baca, Bang. Makanya aku tadi kembaliin ke apa gitu. Kenapa nggak penting Abang bilang yang pengganti Isa Al-Masih itu kan seharusnya kan penting, karena kan ibaratkan dia Allah mengorbankan seseorang yang kita harus tahu apakah dia punya dosa banyak atau bukan gitu. Nggak mungkin toh ya Allah mengorbankan seseorang begitu saja gitu kan. Mungkin saja gitu. Karena dalam Al-Qur'an enggak dalam hadis ketika Nabi diperlihatkan penampakan di masa depan penghuni-penghuni neraka gitu kan. Di situ Allah menggantikan Muslim yang masuk neraka dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gitu. Nah, itu bisa dilihat juga. Ada HP satu lagi nggak, Rukamaru? Ada. Mana yang? Coba nggak apa-apa, pinjam HP temennya aja. Coba dibukain Amsal 21 nomor 18. Temennya aja yang bacain supaya. Aku di sini naik, Bang, bukan untuk mencari penghujatan ataupun menghina sesama. Enggak, Bang, itu data yang ditunjukkan, makanya dibuka. Enggak. Gitu. Biar Anda belajar. Kita ngerti juga. kok. Ya. Kita udah lama menanggapi menjawab orang-orang yang ingin bertanya. Jadi kita tahu ngebedain. Aku pun karena aku ingin bertanya gitu. Bang, apa yang mau cari ini, Bang? Amsal 21. Apanya? Amsal. Amsal itu perkataan Salomo. Ayat Nomor 18. 18. Nah, silahkan dibacakan. Banyak kejang yang di bawah ini. Iya, ada. Yang di bawah kasih AC 1000 PK dong lah. Aduh, gimana sih? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Berarti orang yang pengganti Isa Al-Masih itu orang fasik lah gitu. Betul. Tapi kenapa nggak disebutkan? Ya mungkin ya itulah nggak. Iya gitu. Anggap gini ya. Anggap misalnya disebutkanlah namanya. Terus apa setelah itu? Kalau misalnya disebut namanya terus apa? Paling cuma dapat oh kan gitu. Nah itulah maksudnya nggak ada manfaatnya itu.
Iya ya bang. Sip, itu paling yang dari Islam. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk Islamnya? Dajjal itu bang, itu bakalan terjadi ketika Isa Al-Masih turun, ketika Dajjal turun kan, ketika Dajjal muncul kan. Tapi Nah, aku ini pernah menarik. baca Ya. kemunculan Dajjal itu dalam kurung antikristus. Maksudnya antikristus itu apa? Bukankah Kristus itu keyakinan di kita orang Kristen? Kenapa nggak anti-Islam gitu? Jadi gini, Dajjal ini memusuhi Nabi Isanya, kontrasnya Nabi Isa gitu. Nah, Nabi Isa ini kan punya gelar Al-Masih, Al-Masih. gitu kan. Nah, Dajjal itu dia Al-Masih juga, tapi Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Jadi Dajjal Al-Masih. Nah, Al-Masihnya. Nah, jadi ada Al-Masih yang jahat sama Al-Masih yang benar gitu. Nah, Al-Masih yang benar itu Nabi Isa. Al-Masih yang jahat itu namanya Dajjal gitu. Itu pembukaannya. Nah, sekarang kita fokus ke kata Al-Masihnya. Al-Masih di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Hamasiyak. Masyiak. Gitu kan. Nah, nanti ke bahasa Yunani dia menjadi Kristos. Kristos. Nyampe ke Indonesia Kristus gitu. Jadi Yesus Kristus itu mengambil dari pengejaan bahasa Yunani. Sedangkan kalau Nabi Isa Al-Masih itu mengambil pengejaan Semitik. Gitu. Jadi sama aja itu, mau Kristus, mau Masih atau mau Masyiah, itu sama itu. Merujuk kepada sosok yang sama. Gitu, Bre. Oh, karena Dajjal ini musuh apanya itu Isa Al-Masih, makanya ada kalimat antikristus gitu. Ya, karena Al-Masih itu artinya Kristus gitu loh maksudnya. Al-Masih itu bahasa Arab, Kristus itu bahasa Yunani yang dibahasa Indonesiakan. Gitu. Nangkep nggak? Angkat bang. Tapi Mantap. Kristus dan Al-Masih itu artinya Yang diurapi. Apa pula kejeda? Nggak usah googling dulu. Yang diurapi. Googling lagi ini, googling lagi. Aduh. Nah, aku udah halo bilang, Bang. pemahaman aku kan nggak sehebat orang-orang abang gitu. Ya makanya aku bertanya dan mencari, ya kalau abang nanya tentang Islam, tentang Kristen, Yesus atau apa tadi kan ya sampai di situlah aku yang bisa jawab gitu. Makanya tadi aku kan cuma mau nengok aja arti dari Kristus itu gitu. Ya. Oke lah, kalau memang kayak gitu bang, ya terima kasih lah udah mau naikin aku di live orang abang. Ya. Siap. Mungkin kalau ada kata-kata yang Sebenarnya kurang Bang enak, Kores, saya mau nanya sama beliau satu aja sebenarnya. Boleh nggak Bang? Nah itu Satu Dokamarunya. Dokamaru mau nggak? apa Masih mau bang, nggak nanya ditanya? apa, bang? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Apa bang? Tadi kan Siapa itu udah yang ngajarin Anda menyembah Yesus? yang ngajarin menyembah Yesus? Oh, Ya Alkitab. oh Alkitab. Di mana itu? Karena di Alkitab itu kan ada firman Tuhan. Ya kita kan membaca firman itu. Di mana disuruh menyembah Yesus? Di ayat berapa? Karena kan Yesus itu kan Allah, anak Allah bang. Makanya kita nyembah Iya, Yesus. di ayat berapa menyuruh menyembah anak Allah itu? Tapi yang jelas itulah bang, kan aku bilang kita itu kan ada namanya Trinitas. Kenapa Yesus itu disembah? Ya karena itu dia kan ada Allah Bapa, Allah Anak sama Allah Roh Kudus bang. Bang, gini aja Bang, sebelum Anda turun saya kasih pesan ya. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ajaran Anda itu adalah ajaran dari doktrin gereja atau bapak-bapak gereja atau Bang, bapak-bapak pendeta. Kayak gitu. Kita itu bang disebut Kristen bang karena pengikut Kristus bang, pengikut Yesus Kristus, makanya kita itu disebut Bukan, Kristen. Bang. Bukan Bang, Anda itulah itu bukan saya dengan pemahaman abang. Mungkin abang mengatakan ya itu gini. bukan. Tapi yang jelas bang, Gini, Bang. Kristen itu adalah sebutan bagi pengikut Yesus bang. Baik. Saya tanggapi sedikit Bang ya. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Salah bang, itu kan apa bang ucapan abang? Kalau di kita orang kan bukan. Kristen Baik, itu, gini. Kalau Anda mengikuti Yesus, saya mau tanya, Anda sunat? apa bang? Anda sunat nggak? Aku
Aku nggak sunat bang, karena kan di kita itu Lah. nggak diwajibkan. Lah, Yesus kan sunat. Abang, ya dia kan sunat, bukan berarti dia menyuruh kita untuk sunat, bukan berarti kita Lah. kayak diwajibkan beliau untuk sunat. Sama kayak hal yang abang bilang, pasti abang mau nanya tentang puasa di Yesus kan puasa 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum gitu kan. Nah, kenapa Kristen nggak puasa? Pasti abang mau nanya kayak gitu. Ya, terus Karena kan kita tidak diwajibkan bang untuk hal itu gitu. Ketika iya, kita kalau masalah dengar, Bang. Yesus Aku dulu, sujud. Bang, gitu. Aku dulu. Oh ya Bang. ya, oke. Dan karena kan ketika kalau kita kan manusia, tidak ada yang bisa sesempurna dia gitu. Yesus Kristus itu sendiri yang bisa menjalankan kayak puasa yang 40 hari 40 malam kan, tanpa minum, tanpa makan gitu. Kita orang yang lemah, Bang. Makanya kita itu nggak diwajibkan, Bang. Hanya dialah yang mampu untuk melakukan puasa itu, Bang. Tapi Gitu. kalau kita nih bisa mampu menjalankan ibadah puasa yang sesuai dengan Yesus 40 hari 40 malam tanpa makan tanpa minum, itu kan udah ibaratkan, pokoknya sampai sekarang belum ada lah yang aku tahu sampai sekarang yang bisa menjalani ibadah puasa itu, Bang, tanpa makan dan tanpa minum ya, Bang. Kalau kayak orang abang kan ada kayak puasa, buka puasa gitu kan. Ya itulah Baik, Bang, pemahaman aku gitu. Ya, saya tanggapi. Kalaunya untuk masalah Anda tidak sunat, Yesus sunat ya. Terus Yesus ketika itu dia sujud dan berdoa. Apakah Anda di gereja sujud dan doa? Apa, Bang? Yesus di Taman Getsemani di Matius 26 nomor 39 dia sujud dan berdoa. Apakah abang sujud juga? Kita sujud, Bang, tapi dalam artian berbeda. Kita itu sujud bukan seperti orang abang yang kayak sujud kayak gitu, Bang. Kalau kita itu sujudnya itu ya pas kita berdoa ya kayak kan tangan kita kan kita lipat, terus kepala kita, badan kita agak menunduk. Jadi konsep kita untuk sujud itu seperti itu, Bang. Bukan Sujud rohani, teman-teman. Ya itu, Bang. Karena kan Sujud rohani ya. Waduh, iya, sujud Bang. rohani. Itulah sujud di rohani, Bang, seperti itu, Bang. Karena kan nggak mungkin Gatel. lah. Aku dan abang kan berbeda gitu, Bang. Apanya? Gatel kepala saya. Loh, kenapa Bang gatal? Tapi kan abang kan bertanya ya sesuai dengan apa yang kita imani gitu, Bang. Ya kalau untuk sujud Loh, itu, memangnya seperti Yesus itu. sujud rohani? Yesus kan nempokin jidatnya ke tanah itu. Kita kan berdoa, Bang, berdoa gitu. Terus Ada juga ya sujud rohani rupanya. Baru tahu saya, Bang. Baru tahu. sujud. Iyalah, Bang. Nggak mungkin kan. Ada lagi yang abang mau apa? Udah, pusing saya. Saya yang nanya yang pusing. Tapi ya itulah, Bang. Kan abang bertanya, ya kan sepengetahuan saya. Kalau abang pusing cuman gara-gara saya kan itu kan ibaratkan bukan di ranah abang gitu. Masa cuman saya menjawab seperti itu abang pusing gitu kan? Gimana lagi nanti sama nggak apa-apa. yang lebih ahli lagi gitu kan? Seharusnya abang nggak usah mengucapkan pusing gitu. Itu kayak merendahkan diri abang sendiri gitu. Masa dibandingkan sama aku, bukan. abang? Memang saya pusing dengar jawaban Anda. Yesus Makanya jidat. itu, Bang. Yesus kan sujudnya jidatnya ke tanah, kalian apa sujudnya sujud rohani, aduh sujud hati. Gimana Yesus, Bang, sujud apa, Bang, kayak gitu, Bang? Setahu saya Yesus itu berdoa, Bang. Dia Sujud, Bang. dia nggak tahu dia, makanya harus diliatin ininya baru dia ngerti. Gitu ya. Aduh. Ya, oke lah, Bang, kalau memang abang nggak ada lagi yang ingin abang tanyakan dan saya pun sudah bertanya dan memberi jawaban sama abang, ya makasih lah saya. Ya, makasih Bang ya. Mohon maaf kalau ada kosakata menyinggung ya. Oke, Bang, kita saya sekedar juga ya, Bang. bercanda Makasih aja untuk ya gitu ya. infonya sama jawabannya. Oke, sama-sama. Selamat Makasih malam, ya. Bang.